Selamat malam, perkenalkan nama saya Elvi Winnie Umbere dengan NIM 2423751010. Di sini saya akan melakukan uji menggunakan aplikasi SPSS dengan judul kuesioner yang saya buat, yaitu pengaruh durasi penggunaan smartphone dan kualitas tidur terhadap tingkat konsentrasi belajar. Silakan menyaksikan. Ini adalah jawaban skor dari tiap para responden, yang dimana dari judul tersebut terdapat 2 variabel X atau independen dan juga 1 variabel Y atau dependen. Di sini saya menggunakan 30 responden. Untuk yang X1 itu totalnya saya menggunakan 15 nomor, kemudian X2 ada 15 nomor, dan untuk Y itu ada 10 nomor. Kita masuk pada ujian pertama, yaitu uji validitas. Nah, uji validitas itu adalah uji untuk mengukur tingkat ketepatan suatu instrumen pada kuesioner dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, di sini data skor pada responden sudah saya buat dalam bentuk tabel Excel. Sini kita tinggal ke aplikasi SPSS. Nah, di sini di variabel view-nya, yaitu saya sudah mengganti untuk bagian namanya, yaitu bagian P1, P2, P3 dan juga seterusnya. Kemudian desimal saya ubah menjadi 0. Untuk labelnya di sini saya memberi nama soal 1, soal 2, soal 3 dan seterusnya. Kemudian di bagian measure saya ubah menjadi skala. Langkah yang selanjutnya kita kembali pada data view. Nah, untuk di data view ini adalah data skor tiap jawaban responden untuk yang sudah saya copy dari Excel ke SPSS. Itu ada jawaban ada skor dari X1, X2 dan juga bagian Y. Selanjutnya kita klik menu analis, kemudian correlate, lalu pilih brevet. Nah, dari sini kita pindahkan semuanya ke bagian sebelah kanan atau variabel. Kita kontrol A, kemudian pindahkan ke bagian kanan variabel, lalu di sini kita klik OK. Nah, di sini hasilnya akan keluar seperti ini, yaitu untuk uji validitasnya. Ini hasil dari uji validitas bagian correlation. Di sini kita akan melihat apakah total setiap pertanyaan dari setiap jawaban dari responden apakah valid ataupun tidak. Bisa kita lihat untuk total X1 yang pertama yang tidak valid itu ada pada nomor 3, kemudian ada pada nomor 21 dan juga 22. Selain itu semuanya valid. Kemudian untuk X2 yang tidak valid, yaitu ada juga pada responden nomor 3, kemudian responden nomor 5, responden nomor 11,
nomor 15 dan juga nomor 40. Untuk bagian Y yaitu nomor 3, kemudian nomor 8, ada nomor 11, 12 dan juga 15. Nah, data di sini yang sudah saya sebutkan yang tidak valid yaitu karena nilai R hitungnya lebih kecil daripada nilai R tabel. Di sini yang saya gunakan untuk nilai R tabelnya itu 0,374. Sehingga data tersebut yang sudah saya jelaskan tadi dikatakan tidak valid. Selanjutnya di situ kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini yaitu kita mengukur konsistensi jawaban daripada setiap responden. Kita langsung pergi ke menu analyze, kemudian pilih scale, lalu pilih reliability analysis. Nah, di sini kita pindahkan yang hanya data tersebut valid dan untuk jumlahnya tidak perlu. Di sini nomor 3 kita pindahkan kembali, kemudian nomor total. Di sini kita pindahkan kembali ke sebelah kiri yang tidak perlu. Setelah itu kita klik statistik, kemudian pada bagian deskriptif kita centang scale if item delete, kemudian klik continue, lalu OK. Nah, untuk di bagian uji reliabilitas ini yang perlu kita lihat adalah ini reliability statistiknya, yaitu Cron-Benz alpha. Nah, di sini untuk kita tahu apakah reliability ini reliable atau tidak, yaitu dengan cara melihat nilai Cron-Benz alpha-nya harus lebih besar dari 0,60. Di sini nilai Cron-Benz alpha-nya itu 0,96 sehingga dikatakan reliable. Nah, ini bisa dilihat ada item dari Cron-Benz alpha delete-nya itu 0,96 semua sehingga bisa dikatakan reliable. Nah, itu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Nah, untuk melakukan uji normalitas pada suatu data itu kita harus memiliki data responden yang lebih dari 80 responden. Karena di sini data saya hanya 30 responden, maka di sini saya bisa menggunakan teknik Shapiro-Wilk. Namun sebelum itu saya akan melakukan tahap-tahap dari uji normalitas tersebut. Nah, untuk melakukan uji normalitas itu kita harus menggunakan total dari setiap variabel X dan juga variabel Y. Di sini kita pakai variabel view, name-nya kita ubah menjadi X1. Kemudian untuk yang kedua
itu X2, dan untuk yang ketiga yaitu Y. Kemudian di bagian desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian di bagian labelnya kita ubah menjadi durasi penggunaan smartphone atau DPS. Kemudian X2-nya kualitas tidur atau KT. Kemudian bagian Y yaitu tingkat konsentrasi belajar atau TKB. Di bagian measure kita ubah menjadi scale. Selanjutnya untuk data variable view-nya sudah, kita pergi ke data view. Di sini untuk X1-nya kita pergi ke Excel untuk mengcopy total dari X1. Kemudian X2, kita kembali ke space, kemudian paste. Kemudian bagian Y kita kembali ke Excel, copy total bagian Y. Ke SPSS, paste. Nah, di sini sudah ada total dari setiap variabel X1, X2 dan juga Y. Selanjutnya kita ke menu analysis. Di sini kita uji yang pertama itu analisis deskriptif variabel asli. Itu kita klik menu analysis. Kemudian pilih deskriptif statistik. Lalu pilih deskriptif. Nah, di sini kita pindahkan dari variabel semuanya ke bagian variabel sebelah kanan. Lalu klik OK. Nah, di sini akan keluar hasilnya, itu ada deskriptif statistik. Ada nilai minimum, maksimum, min, STD dan deviation. Selanjutnya yaitu yang kedua, kita menguji untuk memunculkan nilai residualnya. Kita ke menu analyze. Kita ke menu analyze, kemudian pilih regression, lalu pilih linear. Nah, di sini kita pindahkan X1 ke independen, X2 ke independen, dan Y ke dependen. Lalu klik save. Kemudian pada bagian residual kita centang yang understand result. Kemudian continue, lalu OK. Nah, ini adalah hasil dari uji untuk memunculkan nilai residual yang pertama. Itu ada variables, enter, remove, mole summary, ANOVA. Untuk selanjutnya yaitu uji yang ketiga itu N-part test. Di sini kita klik menu analysis, kemudian pilih non-parametric test,
Legazzi Dialog, kemudian pilih S1 SKS, lalu klik OK dan pindahkan bagian Under Standardized ke bagian Test Variable List, kemudian centang pada bagian normal, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari N-part test atau One Sample Kolmogorov Smirnov test. Selanjutnya itu yang keempat, yaitu Normality Test. Kita ke menu Analyze, kemudian klik Deskriptif, lalu pilih Explore. Pindahkan semua variabel ke dependent. Sini kita Ctrl A. Di sini variabel understandnya tidak. Lalu klik Plots, kemudian centang pada Normality Plot with Text, kemudian Continue, klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji tersebut. Nah, ini adalah hasil uji dari Test of Normality untuk hasil setiap signifikan dari setiap variabel tersebut. Selanjutnya itu kita yang kelima itu kita melakukan uji, yaitu uji Shapiro-Wilk test, yang seharusnya dimana tadi data tersebut, data responden saya hanya 30 responden, sehingga data yang paling cocok untuk melakukan tes tersebut yaitu menggunakan Shapiro-Wilk test, yang dimana kita klik menu Analyze, kemudian klik Regression, pilih Linear. Nah, di sini tinggal kita pindahkan X1 dan X2 ke independen, kemudian Y ke dependen. Setelah itu kita pilih Plots, kemudian kita pindahkan bagian yang pertama itu Spread ke bagian X, lalu Spreadsheet ke bagian Y. Kemudian kita centang bagian histogram dan juga normalita probabilitas plotsnya. Kita klik Continue, lalu klik OK. Nah, dari hasil uji Shapiro-Wilk tersebut kita bisa lihat untuk bagian histogramnya, yaitu nilainya sangat signifikan karena lebih besar daripada 0,05 atau di sini yaitu 0,965. Dan juga untuk histogram itu bentuknya itu seperti membentuk pola menyerupai kurva lonceng,
sehingga bisa dikatakan itu berdistribusi normal. Yang kedua yaitu untuk normal p-plot of regression, yaitu karena bagian plotnya menyebar di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis tersebut, sehingga dengan demikian model residual pada molar regresi berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dari bagian histogram dan juga p-plotnya telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji multikolonearitas. Itu adalah prosedur statistik untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel independen atau bebas di dalam model regresi berganda. Yang selanjutnya yaitu kita ke analis, kemudian pilih regression, lalu klik linear. Di sini kita pindahkan variabel x1 dan x2 ke dependen, kemudian y untuk x1 dan x2 nya ke independen dan y ke dependen. Lalu kita pilih statistik, kemudian centang bagian kolinearita diagnostik. Kita centang, kemudian continue, lalu oke. Nah, berdasarkan hasil dari koefisien, maka nilai toleransinya itu lebih besar daripada 0,10 dan nilai FIF-nya lebih kecil daripada 10, sehingga terjadi multikolonearitas dan dinyatakan lolos uji multikolonearitas karena memiliki nilai toleransi yang lebih besar daripada 0,10 dan nilai FIF yang lebih kecil dari 10. Selanjutnya itu uji heterokedesitas. Nah, uji heterokedesitas ini adalah prosedur statistik untuk menilai apakah terdapat ketidaksamaan varians dari nilai residual atau error antar pengamatan dalam model regresi. Selanjutnya itu kita klik menu transform, kemudian pilih komputer variabel, lalu masukkan nilai standardized res1-nya ke bagian numeric expression. Kemudian di bagian target variabelnya kita ketik secara manual ABS res1. Kemudian klik OK. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Kemudian kita langsung ke menu analyze, kemudian klik regression, pilih linear, selanjutnya kita pindahkan bagian ABS res1-nya ke dependen, kemudian X1 ke independen, X2-nya juga ke independen. Lalu klik OK. Nah, di sini untuk koefisiennya yaitu jadi berdasarkan uji tersebut data tersebut lolos uji heterokedesitas karena memenuhi syarat, yaitu signifikannya itu lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak terjadi heterokedesitas linear sederhana. Nah,
Analisis regresi linear sederhana adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat antara satu variabel bebas dan juga satu variabel terikat atau dependen. Di sini selanjutnya yang pertama, kita di sini karena saya menggunakan dua variabel x, maka yang kita uji pertama adalah variabel x1 dan juga y. Kita ke variabel view, kemudian ubah namenya menjadi x1, kemudian y, kemudian desimalnya menjadi 0. Bagian labelnya kita tulis. Nah, di bagian labelnya untuk x1 kita berikan nama DBS atau DPS durasi penggunaan smartphone. Kemudian di bagian Y yaitu kita tulis labelnya TKB atau tingkat konsentrasi belajar. Kemudian di measure kita ubah menjadi scale. Variabel view-nya sudah, kita kembali ke data view. Kita pergi ke Excel untuk mengcopy total dari x1. Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Sama nilainya juga kita kembali ke Excel, lalu mengcopy total nilai Y. Kembali ke SPSS, paste. Nah, di sini sudah ada total x1 dan juga y-nya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada menu analysis, pilih regression, lalu pilih linear. Nah, di sini tinggal kita pindahkan x1 ke bagian independen, bagian y ke dependen. Lalu klik OK. Pada hasil koefisiennya itu, maka yang perlu kita lihat yaitu nilai T dan juga nilai signifikannya. Nah, jadi pada hasil akhir kita melihat bahwa nilai T-nya yaitu sebesar 6,616 dengan tingkat signifikannya itu 0,00, sehingga dapat dikatakan signifikan apabila nilai signifikansinya. Nah, untuk di sini nilai signifikannya itu 0,00, sehingga dapat dikatakan signifikan apabila nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesisnya diterima. Dan jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Ini berarti bahwa durasi penggunaan smartphone berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsentrasi belajar. Dan ini berpengaruh positif karena angka T hitung tidak memiliki tanda minus, artinya hubungan dua variabel tersebut searah. Selanjutnya ini di sini itu kita akan menguji untuk x2 dan juga nilainya. Kita ke Excel, kemudian mengcopy total dari x2. Kemudian ke SPS, sini paste. Di bagian variabel view-nya, untuk di bagian label kita ubah menjadi kualitas tidur atau KT. Kembali ke data view, lalu kita ke analysis, kemudian regression, linear. Nah, di sini kita tinggal pindahkan x2 ke bagian independen, lalu y ke bagian dependen. Setelah itu, oke.
Jadi dari tabel koefisien ini kita bisa melihat bahwa nilai T-nya yaitu 6,914 dengan tingkat signifikan yaitu 0,00 dengan sehingga dapat dikatakan signifikan apabila nilai signifikasinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesisnya diterima. Dan jika nilai signifikasinya lebih kecil, lebih besar daripada 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Ini berarti bahwa kualitas tidur berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsentrasi belajar. Dan hal ini berpengaruh positif karena angka T hitung tidak memiliki tanda minus, yang berarti hubungan dua variabel bersifat searah. Uji linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui berpengaruh antara dua atau lebih variabel bebas independen terhadap satu variabel terikat dependen. Sini kita masukkan total dari setiap variabel x1, x2 dan juga y. Kita pergi ke Excel, mengcopy total x1. Paste. Kemudian x2 selanjutnya mengcopy x2, Ctrl C ke SPSS, paste. Yang terakhir yaitu variabel total dari variabel y. Copy ke bagian SPSS, paste. Untuk di bagian variabel view-nya, di bagian ini kita ubah menjadi x1, kemudian x2, dan yang ketiga yaitu y. Di bagian label itu kita tulis durasi penggunaan smartphone atau DPS, kemudian yang kedua kualitas tidur, yang ketiga itu adalah tingkat konsentrasi belajar atau TKB. Bagian measure kita ubah menjadi scale, kembali ke data view, di bagian desimal kita ubah menjadi 0. Selanjutnya itu ke menu analysis, pilih regression, lalu klik linear. Di sini kita pindahkan x1 dan x2 ke bagian independen, lalu y ke bagian dependen, lalu klik OK. Nah, di sini untuk hasil dari linear berganda itu yang perlu kita ketahui atau kita lihat itu yang pertama untuk modal sumerinya. Jadi berdasarkan tabel modal sumeri, maka nilai koefisien determinasi ini menunjukkan angka R² sebesar 0,701 dan nilai A+R² sebesar 0,679. Hal ini berarti durasi penggunaan smartphone dan juga kualitas tidur secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 67,90% terhadap tingkat konsentrasi belajar.
Sementara sisanya yaitu sebesar 32,1% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Yang kedua yaitu yang perlu kita ketahui yaitu ANOVA, yaitu bagian signifikannya, yaitu karena nilai signifikannya itu 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis ketiga diterima, artinya secara bersama-sama simultan, yaitu durasi penggunaan smartphone dan juga kualitas tidur berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsentrasi belajar pada setiap mahasiswa. Yang ketiga yaitu pada tabel koefisien. Nah, di sini untuk nilai konstantanya sebesar 3,968. Artinya, jika durasi penggunaan smartphone dan juga kualitas tidur nilainya 0, maka tingkat konsentrasi belajar ada pada angka 3,968. Nilai koefisien positif pada durasi penggunaan smartphone yaitu sebesar 0,306 dan kualitas tidur sebesar 0,274, menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan pada variabel durasi penggunaan smartphone dan juga kualitas tidur, maka tingkat konsentrasi belajar akan ikut meningkat. Nah, di sini variabel durasi penggunaan smartphone memiliki nilai T sebesar 2,530 dengan signifikan sebesar 0,018. Karena 0,018 lebih kecil daripada 0,05, maka durasi penggunaan smartphone secara parsial tetap berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsentrasi belajar. Selanjutnya itu variabel kualitas tidur memiliki nilai T sebesar 2,878 dengan signifikannya sebesar 0,08. Karena 0,08 ini lebih kecil daripada 0,05, maka kualitas tidur secara parsial juga tetap berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsentrasi belajar.